Hai, mmm, hari ini kita mau jalan-jalan di, backyard halaman belakang, tempat kebun tanamanku yang outdoor dan semi outdoor. Aku agak bisik-bisik karena takut kedengeran ke tetangga, aku malu. Anyway, kalau kalian lihat di sini ada agak buram-buram, kayaknya aku kan ini pakai HP, jadi kayaknya kamera depanku, ada bagian yang anti goresnya rusak, jadi, ya udahlah ya, tolong diabaikan aja sementara, entar hari ini aku mau benerin. Anyway, di belakang sini cukup banyak tanaman, nanti aku akan totalin ada berapa banyak di akhir, tapi, jadi intinya, semoga nggak gitu lama. Ya udah, kita mulai aja. Untuk areanya sendiri, jadi kalau kalian lihat situasinya gimana, di bagian situ itu bolong, tadinya sempat aku taruhin paranet, cuman terus aku buka karena kemarin sempat yang hujan terus kan, jadi aku pikir supaya mataharinya lebih banyak yang masuk, lebih cepat kering, nggak gitu busuk, biar gak busuk. Tapi di bagian sini aku kasih plastik UV, sempat dikasih paranet juga, tapi udah aku buka duluan kalau yang ini, jadi ini duluan aku buka, terus kayak berapa minggu kemudian baru yang ini aku buka gitu. Terus di atas sini ada tutupan, jadi yang di bagian sini itu nggak kena hujan sama sekali. Terus ini aku pakai grow light juga karena kemarin sempat gelap gitu sih pas belum dibuka sih paranetnya gitu. Overall ini ya berantakan, tapi ya well, what can you do. Kita mulai dari sini dulu ya. Aku akan sebutin sekilas aja di sini ada apa karena lihat ada banyak banget, jadi bear with me. Ini ada baby Platycerium elephantotis. Kemarin di pengiriman cukup lama, jadi kayaknya kemarin tuh sempat sedih banget gitu. Terus tapi ini udah ada new growth gitu sih, jadi I think bakalan lebih optimis lah dia oke gitu. Terus di sini ada bonggol sesuatu, tapi aku lupa ini apa. Terus ini ada baby black cardinal. Terus ini adalah alocasia stingray, bonggol alocasia stingray. Jadi waktu itu aku punya lumayan gede, terus busuk karena waktu itu hujan setiap hari dan paranetnya belum dibuka. Terus akhirnya ya udah dipotong semua, tapi untung umbinya masih bisa diselamatkan. Terus tapi ini belum keluar tanda-tanda kehidupan lagi sih, cuman sejauh ini tuh masih hijau gitu. Terus si bonggolnya juga ada 2 gitu, jadi bonggol utamanya terus dia menghasilkan bonggol lagi. Dua-duanya masih oke, masih keras, jadi I think bakalan survive. Ini adalah cacahan bonggolnya. Kalau yang ini tuh Plomania blackface. Jadi kemarin itu belakangnya itu kan udah panjang gitu, terus aku gunting doang, aku biarin lamaan, terus baru aku pisah. Terus lihat udah keluar 2 tunas baru. Kita bahas yang bonggol dulu ya. Kalau ini adalah bonggolnya si Dean McDowell. Tuh, udah keluar tunas juga. Ini Anthurium clarinervium, sempet akarnya busuk semua karena kena hujan parah waktu itu. Terus tapi untungnya tadinya tuh aku punya kayak kalian, aku sempat buka unboxingnya kan bareng kalian. Terus ada beberapa daun, tapi ini daun yang paling barunya. Terus sejauh ini sih ya sisa 2 sekarang daunnya, tapi akarnya udah oke tuh. Ya dia bakal survive lah, at least ini cuman pakai sphagnum moss doang. Terus ini ada baby anthurium, ini ada anthurium dasi. Bagus banget, ini masih letoy-letoy, jadi dia bakalan terus memanjang. Terus ini masih letoy padahal, tapi dia udah keluar yang baru, jadi dia sepertinya so far happy. Terus ini adalah Anthurium regale yang entah kenapa daun barunya so sad. Ini juga sempat busuk si akarnya, tapi terus aku selamatkan. Jadi ini pakai sphagnum moss, terus bawahnya hidroton, bawahnya bolong. Di sini aku isi air, jadi kayak dia self watering system gitulah. Jadi dia bakalan nyerap sendiri sebanyak apa air yang dibutuhin.
Ini baby-babynya, sejujurnya aku udah lupa yang mana, tapi yang pasti aku ingat ini adalah Warpenon. Itu daun barunya. Oh, kirain dia udah beranak lagi. Belum. Ini daun paling barunya, waktu itu ini daun paling muda yang aku terima, ini benar-benar baru muncul di aku. Terus ini adalah Vechiae ori katanya ya, semoga benar ori ya, dia lagi lahiran. Ini adalah Anthurium doyayaki, I think, tapi mungkin ini nggak kelihatan. Ini tapi mungkin hybrid kali ya, soalnya nggak gitu bulat ya. Terus di antara tiga ini ada silver, ada silver blush sama apa ya, aku lupa. Antar aku cantumin di sini aja ya. Terus di sini ada twister, lidah mertua twister. Ini sempat ada kayak jamur gitu deh kayaknya. Jadi ini coba aku selamatkan, dan waktu itu aku langsung gunting satu dan ya udah keluar, tapi kok dia nggak variegata ya, mungkin nanti, semoga. Terus ini adalah si perkosum yang waktu itu drama banget nyampenya. Terus notes, terus sampai akhirnya keluar daun baru. Lihat, warnanya bagus banget ya. Jadi kalau kalian lihat warnanya beda kan. Ini tuh dari aku terima warnanya udah kayak gini, jadi nggak begini. Katanya warnanya bisa begini karena dia cukup cahaya matahari gitu. Jadi kalau misalnya terlalu gelap katanya sih bakal begini. Tapi nggak tahu benar nggak sih? Coba komen ya. Daun barunya nggak gitu gede sih, tapi aku happy banget dia survive. Terus aku bingung, jadi ini tuh waktu itu keluar tapi terus nggak ada akar angin, terus kayak terus begitu sampai akhirnya aku coba tutup pakai sphagnum moss gini kan. Jadi ini cuma sphagnum moss, terus aku lilit pakai wrapping plastik wrap, terus lihat kelihatan ada akar akhirnya. Jadi kayaknya memang dia harus begini biar lebih mantep. Terus ini kan lagi unfurling, sepertinya sih kayaknya bakalan lebih gede dari ini ya. Aku nggak tahu, mungkin karena efek aku udah air layering gini juga, jadi akarnya udah lebih settle, jadi dia daunnya akhirnya lebih gede. Karena ini waktu itu lebih gede dari pas dia unfurling. Terus si ininya nih kelihatan lebih banyak bulu-bulunya daripada di sini kan. Kalau ini kan tuh lihat bulu-bulunya banyak kan. Terus ini nggak ada, cuma dikit doang. Terus di sini kayaknya lebih banyak. Jadi semoga benar. Di sebelahnya ada Philodendron melanocrysum. Waktu itu aku beli cuman dari, nggak sih, bukan punya aku, ini punya cowok, cuman aku yang rawatin. 1, 2, 3, 4 daun. Terus dia sedih gitu, tunasnya ujungnya mati, kering. Terus keluarlah cabang baru dan cuman segini. Terus daun baru. Terus ini lagi buka lagi dan dia nempel keturus gitu sih langsung. Jadi aku cuman ikat sampai situ. Terus dia pintar sendiri, dia udah nempel. Burungnya. Dia udah nempel sendiri. Next ini Birkin yang dari tadinya variegatanya bagus banget tuh. Terus hilang. Terus mulai muncul lagi, terus ini benar-benar hilang. Terus sekarang mulai muncul lagi karena aku deketin ke grow light. Jadi mungkin tips kali ya biar Birkin kalian stripes lebih nyata, deketin, kasih cahaya yang cukup banget gitu. Terus ini si Plomonia Black Face, cakep banget ya. Ini daun sebelumnya, terus ini daun barunya, terus ini daun yang paling baru. Ini masih letoy, jadi akan jadi lebih gede sih harusnya. Di aku udah ada 3 yang gugur karena aku itu sempat ditaruh langsung di bawah hujan, terus kayak pada lonyot gitu. Terus udah aku ganti sih. Oh ya, by the way, jadi hampir semua yang di sini itu aku pakai Metan Mantui Asoka, yang Metan Mantui fufunya Asoka. Aku campur pakai coco chips yang banyak. Jadi kalau misalnya kena hujan, itu coco chipsnya lebih banyak lagi daripada yang nggak kena hujan gitu. Terus ini sih Philodendron McDowell, ini juga sama kemarin. Jadi kalau kalian lihat nih, ada bintik-bintik ini kan. Kemarin itu
Kalau kalian ingat di sini tuh benar-benar padat banget. Jadi di McDowell, terus ada Glorious 2, terus si ini, terus baru dia. Semuanya kena scale, jadi karena terlalu nempel jadi satu kena semua kena gitu. Mungkin tips buat kalian juga, sebenarnya idealnya tanaman tuh nggak boleh saling nempel satu sama lain daunnya. Tujuannya supaya kalau yang satu sakit nggak langsung nyebar ke semuanya gitu. Cuman ya memang buat tampilan kayak lebih bagus kalau padat gitu kan, tapi ya gitu deh. Terus ini daun yang waktu itu yang aku bikin videonya gede banget ya. Terus ini daun paling barunya, tapi ini masih letoy juga sih. Bagus banget ya, kayak balon. Anyway, di bawahnya ini aku lagi propagasi begonia. Aku nggak tahu namanya begonia apa. Terus ini propagasian watermelon, peperomia hope ini yang tadi. Terus ini umbi Friday. Jadi waktu itu aku beli ini, tuh bonggolnya gede banget. Karena yang sebelumnya punya aku yang kecil tuh mati karena kehujanan, busuk semua. Aku beli yang baru, ternyata ini tuh udah banyak banget umbinya gitu. Jadi aku pisahin, aku taruh sini, terus dia lagi pada bertunas. Kalau ini potongan bonggol silver dragon. Jadi waktu itu aku repotting, aku pecah dari banyak banget, isinya satu pot buat di galeri, buat jual-jualin. Terus karena panjang banget potnya nggak muat, jadi ada beberapa yang umbinya harus dipotong gitu. Dan ini tumbuh baru, jadi ini salah satu cara untuk propagasi si alocasia silver dragon juga, dan mungkin alocasia lainnya kali ya, I don't know. Terus ini ada jewel orchid. Kemarin itu ini masih di agak ICU sih, soalnya kemarin pengirimannya agak sedih. Ini cuman tertutup, nggak ada lubangnya. Sebenarnya konsepnya sama kayak ini, cuman ini langsung di satu tempat aja gitu. Ini hidroton, terus Vietnam Mars. So far so good, warnanya bagus banget dan tumbuh terus. Jadi optimis kayaknya dia bakal survive sih. Terus di sebelah sini ada Monstera Peru Carstenianum yang nggak berhenti-berhenti, tumbuhnya cepet banget. Lihat mana ya ini. Aduh. Tuh. Ini dia cepet banget tumbuhnya, padahal ini udah pernah aku potong terus langsung tumbuh lagi panjang banget. Jadi udah waktunya propagasi lagi. Kemarin aku sempat jualin cuman 15.000 gitu pucuknya. Jadi kayaknya kalau kalian mau tertarik hasil propagasianku, kalian bisa cek di Instagram galeriku, perspektif hijau. Ini adalah Philodendron gloriosum. Kemarin mataharinya sempat parah banget ya. Terus aku tuh taruh dia di tempat lain, nggak di sini tadinya. Terus lihat gosong. Terus ini hampir kosong. Terus buru-buru aku pindahin ke sini. Susah. Tapi lihat cakep banget ya. Tuh, ini juga sama, kemarin tuh kena si scale, jadi aku korek-korekin gitu. Terus jadi aku taruh sini biar nggak gitu nempel-nempel, biar nggak terlalu padat di situ. Oke, nextnya ke sini. Wow, ini adalah Homalomena. Jadi waktu itu aku beli dari mana gitu, pokoknya luar pulau. Terus nyampe sini hampir busuk. Terus aku coba selamatin, aku sungkup gitu, terus akhirnya dia survive sih. Jadi ya so far so good. Terus ini aku nggak tahu apa. Jadi waktu itu aku beli tanaman, terus di dalam potnya ada dia. Terus aku pikir kayak lucu gitu sih. Jadi ya udah aku kasih pot sendiri. Tuh, happy sekali dia. Di sebelahnya ada alocasia Jacqueline, ada 2. Ini barang galeri sebenarnya. Ini buat aku jual. Ini yang punya aku sendiri, soalnya udah begini. Aku nggak tahu kenapa kering gitu waktu itu. Terus tapi bagus banget, cantik banget. Aku nungguin dia keluar daun baru sih. Aku nungguin dia bertunas, tapi belum bertunas. Cuman akarnya udah mantap banget. Terus ini Philodendron nobile. Jadi waktu itu aku masih jarang banget ketemunya. Terus bawahnya warna merahnya bagus banget ya. Ini juga belum lama sih di aku. Akarnya juga belum gitu oke, karena waktu itu lumayan baby ya.
tuh, tapi bagus banget. Di sini ada tetrasperma. Nah, di bagian sini meskipun dia nggak kena hujan langsung, tapi karena itu aku pasang sendiri, jadi sampingnya tuh masih kena hujan tuh masih kena gitu loh, masih turun. Jadi biasanya di belakang sini tuh suka basah, cuman kayak kena cipratan-cipratan gitulah. Jadi cenderung lebih lembab di bagian sini gitu, nggak basah tapi lembab terus. Ini adalah Monstera Raphidophora tetrasperma atau dikenal juga mini monstera gitu. Waktu itu aku beli dari, bukan aku, cowokku. 2 daun, 2 OTW 3 gitu, terus sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus dia, pinter banget dia udah langsung nempel ke turus. Aku sengaja pakein turus yang panjang supaya aku nggak usah ganti-ganti turus. Tuh. Ini ada Aglonema pictum tricolor. Tuh, akarnya cepet banget. Ini tuh baru banget loh di aku, belum lama. Terus lihat ini juga belum selesai unfurling, dia udah keluar lagi tunas baru. Jadi so far dia happy banget. Terus ini tadi udah lihat Alocasia Vridek. Ini Alocasia watsoniana yang glossy. Tadinya daunnya gede banget, terus udah mati daun yang gedenya, terus ini daun paling barunya tapi agak-agak sengklek gini, tapi akarnya udah oke banget. Jadi so far so good. Kita ke bawahnya dulu. Di bawah situ ada begonia, aku nggak tahu namanya apa. Jadi ini tuh baru aku gunting. Tadinya tuh kalian lihat nggak, ini ada bekas guntingan. Tadinya tuh udah setinggi ini, terus bagus banget gitu. Terus karena udah ketinggian terus bawahnya bolong, ya udah aku gunting, terus aku langsung tancap aja gitu. Katanya sih berhasil kalau kayak gitu. Ya we'll see lah ya. Terus ini begonia yang tadi tuh yang aku propagasi di sini. Ini begonia pertama, begonia pertama yang survive di aku. Jadi hopefully ya terus survive. Suka banget karena bulu-bulunya unik banget gitu. Gerahnya di belakang sini. Tuh. Gemas. Warna hitam lagi. Nextnya ini ada 2 Alocasia. Salah satu dari 2 ini adalah Alocasia bisma. Aku lupa yang mana. Warnanya bagus banget ya. Motifnya. Ini belum keluar daun baru di aku. Kalau yang ini udah keluar daun baru. Ini daun barunya. Sebelumnya ini, jadi agak lucu ya. Jadi pas dia muda ininya nyambung, tapi terus pas udah gedean daunnya jadi pisah gitu. Ini adalah Alocasia reginae. Jadi waktu itu aku beli 3 daun ini. Terus di aku dia nambah 1 daun yang super gede dan very pretty, bagus banget. Khasnya dari reginae adalah dia bawahnya merah, tuh merah banget gitu. Terus ini aku taruhnya sih metan biasa, cuman di atasnya dikasih lumut. Dan ini constantly moist karena kalau misalnya kena hujan, di sini tuh yang kena tetesan dari pinggir gitu. Terus ini juga waktu itu aku beli elephant ear, Alocasia elephant ear, tapi aku nggak tahu sih nama itunya apa. Terus dia kecil-kecil gini rimbun loh. Tuh kayak yang lain yang udah gede cuma bisa 2 daun gitu. Ini tuh dia bertahan sampai 1, 2, 3, 4, 5 daun dan makin gede daunnya. Jadi lucu sih. Ini adalah dragon scale. Tadinya ada beberapa daun, lagi keluar tunas. Terus akarnya juga lihat. Ini Alocasia, tunggu aku lupa. Black velvet, sorry. This is black velvet. Ini daun paling barunya. Bagus ya. Terus, oh no, kenapa dia? Well, ini Amazonica. Aku nggak tahu kenapa sebagian pada jatuh gitu. Apa lo panasan? Enggak sih. Apa lo nyap? Anyway. Aduh. Ini Alocasia pseudosanderiana. Ini Alocasia yang menurut aku cantik banget, underrated banget.
Harganya masih murah banget, tapi gampang banget tumbuhnya dan lihat batangnya juga bagus, daunnya juga bagus, lihat akarnya. Pokoknya dia gampang banget deh tumbuhnya. Aku nggak ngerti sih kenapa dia orang nggak ya underrated banget gitu lah. Terus ini ada alokasi loba ya. Ini daun baru di aku, pas aku beli tuh cuma 1 daun tapi udah mati, jadi ini daun paling baru di aku, gede banget. Dan dia lagi keluar daun baru tuh. Di belakang sana ada lidah mertua yang nggak pernah aku urusin dan kayaknya monyet. So ya udahlah. Terus ini ada pakis monyet. Nah jadi tadinya dia tuh udah rimbun banget, udah bagus banget tuh, kalian lihat ada bekas-bekasnya kan, udah aku guntingin. Terus aku buka lah si paranet itu, pada gosong tuh. Jadi sekarang aku start from zero lagi, ini daun paling barunya. Terus ini lagi keluar daun baru, tapi dia cepat banget sih tumbuhnya, jadi kayaknya nggak khawatir juga. Kita mulai dari sini dulu deh. Ini adalah Monstera deliciosa yang sempat hampir mati, tapi tunasnya kering, jadi dia lagi nunggu keluar tunas baru lagi gitu. Tapi akarnya udah lumayan, udah banyak banget. Terus ini aku lupa namanya apa, ntar aku cantumin ya, ini baru nyampe juga sih di aku. Terus ini Mauna Loa, ini daun paling barunya. Terus ini ini Epipremnum pinnatum variegata yang white variegated. Ini baru nyampe juga di aku, lihat udah pecah-pecah, aku suka banget, bagus banget. Terus ada 1 daun yang udah belah gitu, tapi daun paling barunya cuma bolong doang sih, nggak belah. Jadi tadinya cuma terusnya sampai sini, terus dia udah lebih dari terus, jadi aku tinggal tempelin lagi doang terus baru. Jadi mudah-mudahan nanti dia bakal makin pecah. Terus ini Sebublu juga sama kejadiannya, udah habis terusnya, terus ya udah aku tambahin lagi aja gitu karena udah nempel, jadi daripada aku nyakitin si akarnya, ya udah aku tempelin aja, mudah-mudahan dia bisa pecah-pecah. Warnanya bagus banget. Terus ini gigantiumku yang udah gede banget, udah panjang banget, tapi karena kemarin tuh kurang matahari, jadi sampai jadi lagi banget, akhirnya aku gunting deh pucuknya. Terus ini yang baru aku kasih lurus biar dia nempel. Terus ini daun barunya yang lagi mau kebuka. Mungkin ini aku akan lepas atau aku akan simpen, I don't know. Lihat nanti. Next ke sini, gitu. Ini adalah Philodendron Warscewiczii. Udah robek-robek karena kena hujan, tapi nggak apa-apa. Ini lucu banget, jadi kayak mirip Quercifolium ya. Ya udah, belum kebeli kan Quercy, jadi ini aja dulu. Terus dia lagi keluar tunas baru. Mature formnya cantik banget, dia aku nggak sabar dia jadi mature form. Terus ini ada Syngonium Little Star, akarnya lihat, ini udah kena hujan badai segala macam, udah kuat banget. Terus ini ada Epipremnum Enjoy yang udah hampir mati waktu itu, terus aku berhasil menyelamatkan dia. Dia nempel. Terus sekarang lihat sampai udah nempel. Terus di sebelahnya ada, ini adalah Raphidophora pertusa, sama juga kejadiannya. Jadi si tunas barunya tuh waktu itu kering gitu, terus jadi dia harus nunggu keluar cabang baru, dan ini cabang barunya, ini 1. Terus ini daun mudanya, cuma kemarin tuh ketiban apa gitu terus robek, jadi aku lagi nunggu lagi dia lahiran lagi. Udah berhasil, tapi nggak tahu kenapa dia ini kayak sempit gini, lucu deh. Ini propagasian Philodendron micans, lihat nggak kelar-kelar, dia cepet banget tumbuhnya dan sama underrated juga, padahal dia cakep banget. Aku lagi pengen bikin 1 pot yang full banget gitu, karena kayaknya kalau dijadiin hanging basket plant kayaknya bagus banget. Terus di sebelahnya ada, aku lupa ini namanya Piscillaria apa, tapi kayaknya dia spesies baru kali ya. Soalnya belum ketemu banyak sih yang jual. Cuman dia gemes banget, kayak mirip domino tapi sempit-sempit gini.
Di sebelahnya ada Standriana White Variegated. Dulu aku beli dari cuman 3 daun deh, 3 daun, terus udah sempet aku gunting, terus langsung keluar juga tunas, terus aku gunting lagi, keluar lagi tunas. Ini udah aku gunting lagi. Dia cepat banget sih tumbuhnya, cuman kayaknya kemarin tuh kurang matahari, jadi ada beberapa yang keluarnya notes doang gitu. Ini juga skin depth suspectus yang hampir mati juga, kayak udah dia kematian gitu. Terus untung dia selamat dan bagus ya. Ini Syngonium, nggak tahu apa, tapi ini udah lama sih di aku, jadi dan aku cuekin gitu aja, dia tumbuh sendiri, jadi kayak ya udahlah ya. Ini Syngonium Three Kings, daun-daunnya beberapa robek karena kena hujan kemarin terlalu kencang kayaknya, jadi beberapa robek, tapi lihat varigatanya bagus banget ya. Ini Kadaka White Variegated, happy banget lihat, super happy karena sekali tumbuh lihat ada berapa banyak yang keluar langsung. Terus ini Kadaka Lasanya, tapi masih baby sih. Terus kita kesini dulu ya. Ini Monstera adansonii, nggak gitu cepet sih tumbuhnya di aku, soalnya tadinya aku tuh punya ini, isinya tadinya 3, sekarang 2. Yang satu aku kasih ke mamanya cowokku, di rumah dia tuh cepet banget tumbuhnya, dan ini tuh nggak secepat itu. Jadi mungkin karena di sini anginnya kurang kencang kali ya. Terus ini aku beli tuh waktu itu Philodendron Florida Ghost, tapi nggak pernah putih, cuman gini aja. Dan waktu itu sama ini hampir mati juga, dan aku berhasil selamatin untungnya. So far so good. Terus dia juga udah nempel gitu. Sebelahnya yang tadi Philodendron Micans, ini ada Syngonium White Variegated. Lumayan sih cepet tumbuhnya, cuman kayak daun lamanya tuh suka kuning, mungkin karena nggak dapet matahari ya. Terus ini ada Papaya Variegata, lumayan susah aku carinya. Aku tuh cari yang affordable kan, dan akhirnya waktu itu ini dapat super best price, di bawah 100.000, tapi udah gede. Di aku kayaknya udah nambah 5 daunan gitu, jadi sebelumnya memang udah lumayan gede kan. Jadi terus ini Sconiferum yang bener-bener hampir udah kayak 80% mau mati gitu. Terus untungnya selamat juga, bulu-bulunya juga udah makin banyak, cuman bentuk daunnya belum mecer sih. Ini Acuminata, cepet juga tumbuhnya. Terus ini juga Monstera deliciosa, sama tunas barunya waktu itu kering juga, aduh. Terus dia lagi keluar cabang baru, jadi ya mudah-mudahan dia survive ya. Akarnya oke sih. Ini Aglonema Donna Carmen yang nggak pernah aku urusin juga, tapi kayak dia hidup aja, jadi aduh. Ini Suplir bukan ya namanya, aku lupa, tapi belum gitu rimbun sih di aku tuh, cuma bagus sih, jadi aku suka. Aduh. Terus ini si Gigantium yang udah aku gunting, gosong kemarin tuh, tapi nggak apa-apa, mungkin abis ini dia jadi lebih tahan banting. Terus pernah sempat jatuh ambruk juga karena potnya waktu itu kecil gitu, terus bawahnya sempit. Banyak banget sih, bawahnya sempit, jadi kayak ambruk ke depan gitu, karena kan ini daunnya di depan semua kan, nggak bisa aku putar gitu lah. Tuh lihat akarnya. Terus waktu itu aku iseng, akarnya tuh emang udah banyak gini kan, terus aku iseng aku kasih Rootroids. Lihat dong, kalian lihat akar-akar yang halus-halus yang kecil-kecil itu setelah aku kasih Rootroids. Jadi setelah dikasih Rootroids langsung akarnya beneran gila banget. Jadi kayaknya kalau kalian mau propagasi, bagus deh kalian pakai Rootroids. Terus ini daun paling barunya. Ini aku beli sebenarnya pisang variegata. Kayaknya benar sih pisang.
Dan benar sih varigata, tapi bukan yang aku maunya musae kayak something. Terus ini aku lupa namanya apa, tapi emang dia cuman kayak gitu doang, mirip mapu tapi bukan mapu, saudaranya mapu, jauh lebih murah daripada mapu, tapi nggak kalah cantik juga dari mapu. Di sini di bagian yang kena hujan ini ada Dischidia Cascade Varigata yang kena hujan, kena panas segala macam dan survive sih. Tuh lihat sampai rimbun banget. Ini cuman Coco Chips doang, terus ini ada lempengan pakis, terus udah dia nempel sendiri gitu. Tuh, bagus ya. Terus ini adalah Hoya paling baik di aku. Jadi dia satu-satunya Hoya yang tumbuhnya paling cepat dan gak rewel. Lihat, dia keluar. Ini tuh ada 2 cabang, 1, 2. Terus dia ada 1 lagi di sini. Dia keluar 3 cabang sekaligus. Terus ini begini karena terlalu banyak matahari. Jadi untuk ini kalau misalnya dia agak redup cahayanya, dia splashnya tuh makin banyak. Kalau misalnya cahayanya makin terang, dia splashnya jadi nggak gitu banyak. Gitu. Terus ini aku lupa namanya apa, aku tanam yang di bawah nanti. Terus ini adalah Raphidophora cryptantha. Aku nggak ngerti kenapa dia tumbuhnya cepet banget sih. Jadi baru paling 2 minggu aku tuh beli cuman segini, tingginya segini nih, terus yang sini tingginya paling segini, terus hari ini udah mau lebih dari lempengan pakisnya. Terus yang itu juga, terus yang ini ada cabang baru juga, jadi aku beli isinya ada 3 cabang. Tumbuhnya cepet banget, tapi ya itu meskipun aku udah kasih mataharinya langsung, tapi tumbuhnya tetap kecil-kecil gitu. Yang ini lumayan sih, jadi semenjak di aku udah notesnya makin pendek-pendek, jadi nanti kalau misalnya udah lebih aku akan propagasi. Tadi udah di sana, terus lihat yang digantung di situ. Sekarang kita ke bagian sini, terus nanti kita ke bagian sini ya. Jadi itu ada rak. Tadinya aku bikin kayak buat rak sungkupan gitu sih, tapi kayak nggak berhasil karena malah jadi kayak ada air gitu ngegenang. Jadi kayaknya aku harus benerin lagi. Cuman sementara aku nggak sempat ngebenerin, itu jadi rak buat tanaman biasa dulu. Terus itu ada sampah, tempat aku buat meja ngapa-ngapain, propagasi segala macem. Terus ini ada perkakas, terus ini ada sungkupan begonia raja. Satu-satu deh. Di sini aku taruh hoya-hoyaan. Ini ada yang hoya yang kemarin aku tunjukin di indoor, akhirnya aku pindahin ke sini karena lebih bagus tempatnya, terus mataharinya juga lagi parah-parahnya kan, dan lebih cocok untuk hoya daripada untuk philodendron gitu-gitu. Jadi yaudah aku pindahin ke depan. Terus malah happy banget langsung pada keluar daun baru. Ini si Hoya Sunrise. Lihat kotor banget udah. Ini si Hoya Sunrise langsung keluar daun baru. Terus ini juga ini belum sih. Terus ini juga belum. Ini kayaknya kemarin tuh belum aku tuh deh. Ini Hoya, bukan Hoya Eskimo. Aku lupa, aku cantumin di sini. Ini juga tuh happy, keluar beberapa cabang langsung sekaligus. Ini, nah, jadi kemarin itu pas aku pindahin keluar, ternyata ada beberapa yang isinya masih belum aku, metannya belum aku sesuaiin. Jadi ini salah satu korbannya, ada beberapa yang busuk gitu. Tapi kayaknya dia cuma lumayan tahan banting sih, jadi harusnya survive. Terus ini si Carnosa juga. Ini Philodendron Birkin yang di galeri, tapi aku bawa ke rumah karena mau aku selamatin karena sedih banget di galeri, kayaknya kurang matahari. Terus ini Hoya, aku lupa namanya apa, aku cantumin ya nanti ya. Ini juga baru juga di aku. Terus ini si Hoya White Variegated, kayaknya gosong karena matahari kemarin. Mana ya? Ini ya. Oh, tuh dia. Gosong ya. Warnanya juga jadi agak kuning gitu karena terlalu kuat mataharinya. Ya, mudah-mudahan dia survive. Terus di atas ini itu ada anggrek, aku lupa namanya apa. Terus di situ ada gelombang cinta, diapa-apain juga dia pasrah aja, kayak tetap
survive aja, jadi so far so good. Terus ini anggrek yang baru nyampe di aku, jadi ini sisa pameran gitulah, jadi udah mau hilang bunganya tapi nggak apa-apa, masih oke, aku bisa nikmatin dulu beberapa lama. Terus ini juga kelihatan sehat banget, terus akarnya juga kelihatan oke banget. Terus ini Alocasia Silver Dragon, hasil cacahan Colprian gitu. Ada banyak sih, ini sebenarnya yang dijual di galeri, tapi aku nggak bisa taruh di galeri karena cahayanya kurang oke, makanya aku taruh di sini gitu. Terus ini Crystallinum, ini daun paling barunya. Ini ada 2, Tunasi ini juga daun paling barunya. Terus ini daun lama. Akarnya oke banget, jadi nggak pusing juga. Terus ini si Alocasia Silver Dragon juga, yang malah berbunga saking happy-nya. Ini juga sama, Alocasia Silver Dragon. Terus ini si watermelon, Peperomia watermelonku, yang kemarin sedih karena kena hujan, jadi tadinya potnya lebih gede dari ini, akhirnya aku kecilin potnya. Terus ya dia lagi berjuang, ya dia bisa lah ya. Terus ini adalah tanaman-tanaman rescuean. Ini Monstera Adamsoniae yang hampir mati juga. Terus aku akhirnya buru-buru propagasi dan ya selamat sih sejauh ini, jadi harusnya nggak masalah. Ini propagasian Peperomia watermelon. Terus di situ ada propagasian Scindapsus pictus di galeri. Tadinya satu gitu panjang banget, terus akhirnya aku potong beberapa. Terus ini Scindapsus trubiae black. Nah ini tadinya nih induknya dia sisa segitu, jadi aku lagi tunggu oke dulu, tertunggu baru aku taruh lagi di galeri. Itu juga hasil rescuean Neon pothos. Terus ini rescuean Philodendron Linnet. Terus ini propagasian Monstera carcinianum, Monstera Peru. Terus ini Tradescentia bicolor, sama ini rescuean juga, tadinya satu pot penuh gitu, terus sekarang tinggal segini. Di depan masih ada sih. Terus ini hasil rescuean yang aku pun nggak tahu dia akan burung. Aku pun nggak tahu dia akan selamat apa enggak ya. Let's hope for the best ya. Terus ini ada another Silver Dragon. Terus ini metan sisa Sphagnum moss habis. Terus di sini ini bekas hidroponik, karena di belakang sini mataharinya kurang, akhirnya nggak bisa dipakai, jadi cuman disandarin doang ke belakang gitu. Terus di sini aku gantung-gantungin gunting-gunting segala macam gitulah, jadi kalau aku lagi ganti metan segala macam dia nggak, udah kelihatan deh dalam rumah. Ganti metan segala macam dia nggak, aku gampang gitu ngambilnya. Ini yang udah laku mau aku bawa ke galeri hari ini. Tuh. Ini sampah gitu, terus ini tempat aku taruh tools. Ini ada stok metan AG buat aku propagasi, masih ada berapa kantong nih. Jadi kemarin aku dikasih 10 beginian, terus masih banyak banget makanya. Terus ini adalah begonia raja, jadi kemarin aku baru beli. Aku tahu emang begonia kalau dikirim agak susah, jadi ya aku nggak tahu sih dia bakal survive atau enggak, tapi si bonggolnya sih terus masih ada tunas-tunasnya, masih merah, masih keras gitu, jadi kayaknya sih survive. Ya tunggu aja. Terus seperti biasa aku potong dulu beberapa, aku coba propagasi, jadi siapa tahu propagasinya berhasil dan induknya mati, aku masih punya tanamannya lagi gitu. Terus ini biasa sih stok-stok segala macam. Terus ini coco chips, aku selalu senang banget pakai coco chips di semua tanamanku, jadi aku selalu sedia coco chips banyak banget. Terus ini hidroton yang udah aku bilas terus-terusan gitu, jadi udah lebih bersih seharusnya. Ini Zemlina yang tadinya gede banget, bagus banget, terus jadi sosat, makanya aku taruh di depan, tadinya di dalam. Ini
Anthurium corong ya, browniae kalau nggak salah namanya. Belum ada seminggu di aku, jadi dia ya mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan dia sukses. Terus ini karakter medallion Passion 2, aku punya 2 pot, yang satu buat di jual di galeri, itu ada sendal jepitku yang udah rusak. Jadi sebenarnya tadinya aku beli 2 ini buat aku sendiri karena aku suka banget, warnanya bagus banget. Tapi aku pengen punya yang rimbun banget, makanya aku beli 2, tadinya mau langsung digabung jadi 1 pot gitu. Ternyata satunya aja tuh udah rimbun banget, jadi akhirnya ya udah yang satu lagi aku lepas. Sebenarnya tadinya mau aku lepas yang ini, tapi kok ini kayaknya lagi bagus, jadi kayaknya aku mau tukar yang aku lepas ini aja. Tadinya ini taruh di indoor, tapi terus aku lihat yang ditaruh di semi outdoor jadi bagus banget gini, akhirnya yang indoor aku pindahin keluar, mudah-mudahan dia bisa bagus juga. Ya bagus banget ya. Tuh. Terus di sini ada Anthurium magnificum Go. Tadinya tuh dia ada beberapa daun gede-gede banget parah, terus kena spider mites, jadi soset, jadi tinggal sisa 1, 2, 3 daun, dan dia bukannya keluar daun baru, malah keluarnya bunga terus gitu. Jadi aku mau daun, aku nggak mau bunga lagi. Bagus banget ya. Terus ini medianya bawahnya full cocoa chips yang gede-gede, terus di atasnya sini baru aku kasih toppingnya sedikit Meten Mantua Soka. Hampir lupa. Ada beberapa juga yang digantung, kita mulai dari yang sini dulu. Dua itu anggrek, aku nggak tahu anggrek apa, tapi dia yang ini happy banget, udah keluar banyak banget daun di aku, terus kayak akarnya tuh sampai akar putihnya udah kelihatan banyak. Yang ini baru keluar 1 daun, tapi kayaknya dia oke juga karena keluar akar. Terang banget ya, hilang akar baru. Terus ini ada apa namanya, Platycerium, kayaknya 2 ini sama, Platycerium Willenkiae. Tadinya ini panjang banget, tadinya tuh ditaruh di galeri, cuman karena dia butuhnya ya intinya kondisi di galeri nggak optimal lah buat dia, makanya aku bawa pulang. Dan begitu dibawa pulang lihat langsung keluar banyak banget frondsnya. Cuman di aku kesulitan buat dia tumbuh si tamengnya sih, jadi daun infertilnya tuh kayak susah banget, kayak cepat banget hitamnya, terus kayak itu segitu-segitu aja gitu, cuman dia keluar terus sih. Terus ini juga sama, kayaknya Willenkiae, tapi I'm not sure juga, aku belinya di Geraha Raya jadi nggak tahu. Kalau ini Platycerium grande, ini baru nyampe juga di aku, belum lama, cuman aku baru aja nge-blacklist salah satu tempat, sarana pengiriman barang karena pelayanannya sucks banget, dan dia korbannya gitu. Jadi nyampe di aku jauh banget, telat banget dari seharusnya, terus dia jadi warna hitam gini. Pas nyampe di aku sih kering, terus kayak di sini aku rawat sebentar terus jadi hitam gitu. Tapi karena dia udah lumayan gede, jadi mungkin dia akan survive gitu. Terus ini ada rumpai. Ada rumpai. Terus di sini ada Platycerium wandae, dia gampang di aku, so far so good banget. Lihat, ini tuh yang baru tumbuh di aku, udah sampai keluar-keluar gitu, jadi bagus banget. Terus khasnya dari wandae adalah dia tengahnya tuh gerigi gitu loh. Terus ini Platycerium coronarium. Tadi ini semua baru tumbuh di aku, jadi yang sebelumnya itu kayak kering-kering gitu, kayaknya aku terlalu jarang nyiramnya kemarin tuh, jadi kering, terus aku gunting semua, jadi ini tuh yang baru semua, cepet banget sih. Ini Platycerium ridley,
Tuh lihat, jadi waktu itu tuh baru tumbuh sedikit si tamengnya, terus langsung kering gini, langsung lenyap terus kering. Aku pikir karena kurang kurang kebanyakan siram kan, terus tapi katanya tetap harus disiram tiap hari, mungkin udara di sini kurang kurang muter kurang bagus kali ya. Jadi aku sekarang tuh kasih dari pagi sampai sore full aku kasih kipas angin ya, mudah-mudahan dia jadi oke. Ini lagi keluar yang baru sih, tuh. Jadi mudah-mudahan, tapi kayaknya itu bukan tameng juga deh. Anyway, tadinya ininya juga lebih rimbun dari ini, cuman udah pada rontok gitu, ada kayak 4 ginian kali rontok, tapi udah tumbuh yang baru sih banyak, jadi hopefully ini bakal sampai. Ya, aku baru sebentar di sini tapi udah basah banget, udah keringetan banget. Jadi kita sudahi saja. Itu dia jalan-jalannya. Oh, satu lagi ketinggalan. Janggut Musa yang kena hujan, kena matahari segala macam. So far so good, dia tumbuh terus, jadi nggak pusing. Ya udah, itu aja. Aku mau bikin satu video lagi, tapi aku masih memastikan dulu. Tapi harusnya sih exciting, cuman butuh waktu lama untuk prepare-nya, jadi ditunggu ya. Oke deh, thank you for watching. Kelilipan air mata, keringat. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.